kemarin kita sudah sampai ke bagian ke-6, yaitu bagaimana kita meyakinkan orang lain yang mendapatkan yes. Kemudian yang ke-7 adalah tani noi tokoro dodo to manisuru. Jadi kalau misalnya ada kelebihan orang lain, tirulah, tapi tirunya jangan sembunyi-sembunyi. Bilang, ya, dodo itu secara jantan, secara gentle tirulah gitu. Jibung ni tadashi jishin ga aru hito wa orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang benar terhadap dirinya akan meue mata toshiue no hito ni dodo sesuru koto ga dekiru. Maka dia akan mampu untuk membawakan dirinya untuk bersosialisasi dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih tinggi pangkatnya dari dia. Enggak karena udah tinggi pangkat lalu pak gini atau apa gitu kan, tapi dia tetap dodo, tetap ya itu hanya pangkat tua, bukan juga merendahkan, hanya sesuatu yang dia hormati, bukan sesuatu yang membuat kita rendah diri gitu. Nah, kemudian shitano hito ni mo sunao ni tayorigimasu, dan terhadap orang yang misalnya bawahannya atau orang yang anak kecil pun dia memberikan pelayanan yang tetap yang terbaik gitu. Dari todemo kimochi yoku communication ga dikiru node, karena dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Shigoto mo smooth ni suzumimasu, maka apapun pekerjaannya bisa dijalankannya dengan lancar, dengan smooth. Jibung ni tadashi jishin ga aru hito wa orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang benar terhadap dirinya. Hoka no hito no ii tokoro sunao ni mitome raremasu. Dia akan mampu mengakui kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain ya. Dakara doko ni itemo, oleh karena itu kemanapun dia pergi, dari to atemo, bertemu dengan siapapun, karena razu jibung ni prasnaru koto manande, pasti dia akan mempelajari sesuatu yang plus untuk dirinya ya, dan membawanya pulang mochi kairu. Hampa namie ya raibar singga aruto, seandainya kita padahal sebenarnya kita belum punya kemampuan lalu ingin nunjukin bisa gitu, sok-sokan, atau perasaan rival, perasaan bersaing dengan orang lain, itu membuat apa? Dari to atemo, aitsumo taista koto nai na dewate shimau, dan kita akan menganggap dia itu cuma apa? Akhirnya apa? Kita nggak dapat ilmu dari dia. Ya? Kalau kita memiliki perasaan bersaing dengan orang yang kita ketemui, misalnya orang itu juga buat mobil listrik, dia itu nggak ada apa-apanya. Kalau ada kayak gitu, padahal sebenarnya mungkin ada yang saya belum tahu. Kalau saya bilang, wah itu nggak ada apa-apanya, itu cuma mobil SMK doang. Wah kalau saya ke ITB, wah saya nggak mau kalau ke ITB itu pasti gini-gini. Itu perasaan rival namanya, perasaan berlawanan, dan itu membunuh diri saya sendiri artinya, dan itu nggak baik. Sore dewa sono hito ni shoni ita jibung no daiji na jikan ga muda ni natte shimau. Itu apa? Sama aja kita membuang-buang waktu kita bersama dia. Keberadaan kita di sana itu terbuang jadinya. Nah, jibung ni pras ni narumono misketa tostemo, seandainya adapun hal-hal yang bagus yang kita lihat dari dia, apa yang kita lakukan? Sunao ni mitome rarenai no de, karena kita nggak mengakuinya dengan mulut kita, ada mati mungkin deh. Diam-diam kita curi. Wah, gila, ternyata dia udah dapat gitu. Tapi kita nggak ngakui. Kita lihat, wah, pulang nanti kita mencuri. Nah, kita tiru, lalu kita bilang itu punya kita. Koso-koso manis desimau, dan kita menirunya dengan diam-diam. Itu pencurian. Akan tetapi, jibung ni tadashi jishin ga aru hito wa orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang benar pada dirinya, nusumimasen, nggak akan mencuri. Sunao ni sore ii desu ne. Wah ini bagus ya, saya belum bisa. Wah ini hebat ya. Wah ini sistemnya gimana ya? Dia akan bilang, "Oshete kurete arigatou gozaimasu." Dia akan selalu bilang, "Terima kasih telah mengajarkan." Dia nggak akan sembunyi-sembunyi mencurinya. Wah ini pasang, saya kelupaan masang yang kayak gini. Misalnya antara bearing dengan shaft itu dengan dinding itu harusnya ada wave ya. Pelat wave itu yang kayak apa? Terus kita nggak pasang itu, ternyata mobil listrik kita bunyi-bunyi, ngorok. Terus kita pergi jalan-jalan melihat tim Arjuna-nya IGM. Pakai ini ternyata. Terus lihat, terus pergi, nggak ngomong-ngomong, terus kita pakai. Itu nggak baik. Lebih baik
tanya di sini, wah ini untuk apa fungsinya? Lalu mohon diajarkan, mohon ditunjukkan. Kalau misalnya dia bilang, oh itu harus Anda pelajari, nggak apa-apa, apapun responnya, baik itu baik maupun buruk, tapi itu tergantung how to communicate aja. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi. Setelah tahu, ya itu kalau diizinkan, boleh nggak saya mencoba seperti itu? Orang akan senang dibikinnya. Kenapa? Akan merasa, wah metode saya dipakai loh. Boleh nggak tim kami menggunakan cara seperti ini? Jika diizinkan, izinkan kami belajar. Kalau misalnya tidak diizinkan, cukup ini menjadi pengetahuan bagi kami. Seperti itu, yang orang memiliki kepercayaan diri yang benar dan selalu kansya suruh, selalu berterima kasih. Seandainya kita mampu bilang, ikuto manabi masta, wah, terima kasih saya telah belajar hal yang baik, maka aitemo resi, maka orang-orang yang mendengar itu pun akan senang sekali. Sehingga apa? Lalu kita bilang, maka dalam diri orang itu mata atarasi koto ga ariba osetiagyo, kalau ada yang baru nanti saya kasih tahu lagi deh. Pasti akan timbul perasaan seperti itu. Ini sebenarnya apa ini? Ini hanya masalah hati ke hati, masalah hubungan antara manusia ke manusia. Dimana di dalam teknologi pun, di dalam hal-hal yang baik pun, kita harus punya manner. Ya? Jadi orang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yang benar ya, yang benar itu akan memiliki manner yang benar. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, wah ini yang paling penting banget ini. Yang kedelapan itu, kita dokokani doa garu, pasti ada pintu. Ya? Saya pernah menulis di bulan 5 tahun 2015. Kalau dilihat postingan Facebook saya itu sekitar tanggal 20-an, 21-an kalau nggak salah, tentang menangis di depan dinding. Ya? Kebanyakan orang ya, ketika mendapat satu halangan atau rintangan dalam pekerjaannya, apa yang dia lakukan? Yang dilakukannya adalah menangis di depan dinding itu. Menangis di depan dinding. Kenapa saya dihalangi? Kenapa si A tidak mendukung? Kenapa ada ini yang menghambat? Padahal saya ingin maju, apa? Yang dia lakukan menangis. Dan dia tidak pernah tidak pernah mengukur, padahal dia engineer. Tidak pernah dia melakukan pengamatan. Ini sebenarnya dindingnya dari apa? Berapa panjang dinding ini? Berapa tingginya? Berapa kekuatan saya? Apakah harus saya jebol dinding ini? Atau mampukah saya melompatinya? Atau ternyata saya nggak perlu kayak gitu, saya berjalan aja ke ujung. Mungkin dinding ini ada batasnya, mungkin saya harus berbelok dulu. Namun di buku ini pemikirannya lebih hebat lagi. Ketika saya hanya membahas itu sebagai dinding, seandainya dinding, ukur dirimu, siapkan dirimu untuk melompati atau melewati atau menjebolnya. Maka di buku ini apa? Kito dokokani dua garu, pasti ada pintu. Pembahasannya. Watashi wa shippai wo soremasen. Saya tidak akan takut dengan kegagalan. Shippai wo wari koto dato omotte inai no de. Karena bagi saya nggak pernah berpikir kegagalan itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Atarashi koto ni mo shimikonde kanarazu challenge mas. Sehingga apa? Sehingga karena saya nggak takut dengan kegagalan, apapun hal yang baru, saya dengan gembira akan mencobanya. Banyak sekali ketika saya memberikan memberikan seminar-seminar tentang motivasi, orang bertanya seperti ini. Shippai dango sete kudasai. Ke saya pun seperti itu. Tolong ceritakan tentang kegagalan Mas Riki. Dong soko kara doyate oyagate kita deska. Bagaimana cara Anda bangkit dari keterpurukan yang jatuh sekali itu? Banyak orang bertanya kayak gitu. Dan apa yang dia bilang coba? Enggak ada yang kayak gitu. Shippai de dong soko ni ochimaseng. Ya, Anda tidak akan jatuh ke tempat yang terbawah kalau lagi gagal. Nggak ada orang yang jatuh ke tempat terbawah. Nggak ada orang yang terpuruk karena gagal. Nggak ada. Ya. Shippai shitara, kalau seandainya gagal, hima nani o suru koto ga aite omemaku ichiban chisaku digeruka. Jadi kalau dia seandainya gagal, yang dipikirkannya pertama apa? Apa yang harus dilakukan supaya dampak dari kegagalan ini ya, tidak mengganggu kliennya. Misalnya saya merancang mobil listrik, gagal. Bagaimana caranya orang yang akan membeli ini tidak mendapatkan dampak buruknya? Itu dulu yang pertama dipikirkan. Yang kedua apa? Kurikai sanai tame, do serebai no. Apa yang harus dilakukan agar ini tidak terulang lagi? Shippai wa manabi no chance da. Kegagalan itu adalah chance, kesempatan untuk belajar. Ya. Shigoto de kabe o butsukatta toki do serebai desu ka? Seandainya saya bertemu dengan dinding yang menghalang saya ketika bekerja, apa yang harus saya lakukan? Koremo yoku aru shitsumon desu. Ini juga pertanyaan yang sering dilemparkan kepada saya. Demo shigoto ni wa kabe ga arimasen. Dijelaskan kembali bahwa tidak ada dinding di depan sebuah pekerjaan itu. Subete ga dua,
semuanya pintu bukan dinding. Kalau tadi saya cerita membahas kalau misalnya dinding, tolong cek dindingnya berapa tebalnya, berapa tingginya, apa materialnya, berapa jaraknya, berapa panjangnya, berapa kemampuan kamu melompat. Itu ketika saya nulis di tahun 2015. Tapi orang ini bilang apa? Nggak ada dinding, semua itu pintu. Taya tariste yoji nomuru hicho ga arimaseng. Kamu nggak perlu membongkarnya, meruntuhkannya, atau apa, melompatinya. Nggak perlu. Nah, ima meno ini aru doa ga. Ini yang di depan mata kita ini mungkin pintu-pintunya hanya tertutup saja. Dua gas materi kakek ini hanya pintu-pintu yang tertutup saja. So kangaire ba motor aku nih mas. Dengan berpikir seperti itu, setidaknya stres kita udah turun. Lalu apa yang kita pikirkan? Doa wa ikut suku mau arimas. Pintu itu tentu saja ada banyak. Ya, tato meno doa akan aku temo. Seandainya kita nggak bisa buka pintu yang di depan mata kita, coba pintu yang sebelah kanan, coba buka yang lain. Temukan kuncinya. Betsuno doa gitu. Misalnya udah masuk ternyata berbeda, jangan berhenti di sana. Wah gagal salah masuk pintu saya ini. Ya sudah, balik lagi. Buka pintu yang lain yang akan mencari keberhasilan. Nah itu simete tutup lagi. Tolong cek pintu yang lain yang menuju keberhasilan kita. Jadi ya nggak ada yang namanya halangan dalam pekerjaan kita, itu nggak ada. Selalu ada jalan keluar. Itu pertama pemikiran, sugesti yang perlu dibentuk. Kemudian yang ke-9 adalah chance no watashi gae ga aruhito. Jadilah orang-orang yang yang wah nggak sia-sia deh memberikan kesempatan kepada anak ini. Wah nggak menyesal deh memberikan kesempatan kepada si A, kepada si B. Nah, jadilah orang yang seperti itu, orang yang dikatakan seperti itu. Bila diberikan kesempatan, dia akan menggunakan sebaik-baiknya. Self confidence nah itu orang-orang yang percaya diri dari nomor ini demo di depan siapapun, donna bameng dia demo atau futawa sinai, dia tidak kelabakan. Josia senpai ini ya dari bagi atasan ataupun bagi senior-seniornya, kono hito wa doko ni surete mo daijoubu da. Dia percaya bahwa kemanapun membawa anak ini pasti oke. Ya. Nah, sehingga apa? Kita akan dibawa ke tempat pertemuan-pertemuan penting, acara-acara konferensi penting, kemudian misalnya pembicaraan-pembicaraan bisnis yang penting akan diajak. Dan dengan begitu, maka apa yang terjadi? Maka pengalaman kita akan membesar. Nah, kesempatan-kesempatan seperti ini dan pertemuan-pertemuan seperti ini, orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan inilah yang disebut dengan satu jalan menuju Ichiryu, ya. Orang yang Ichiryu, ya, terhadap mempercayai mata orang yang mempercayainya, ya. Misalnya, oke, kamu yang melakukan ini, wah jangan saya lah, sebenarnya saya belum tentu bisa. Padahal dia bisa, mungkin maksudnya merendah, kasih yang lain lah, itu bukan Ichiryu. Dia percaya, orang ini memilih saya. Seandainya dia pada saat itu pun belum bisa, orang ini memilih saya. Mungkin dia merasa bahwa saya memiliki potensi untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jangan baru awal-awal, wah saya belum pernah tahu itu pak. Apa? Kalau kayak gitu, baru kita diberikan kesempatan udah ngomong kayak gitu, udah orang nggak mau lagi ngulang kesempatan. Kalau ada pun karena terpaksa aja, oke lah sekarang ini saya nggak punya pengganti kamu. Ya udah, pokoknya kamu kerjakan aja lah. Dia nggak akan mau membagikan ilmu jadinya. Nah, jadi misalnya ada pun pekerjaan yang misalnya kamu belum menguasainya, ketika diminta, pertama, oke, saya pelajari dulu. Nah, siap, saya pelajari dulu. Itu yang pertama dilakukan oleh orang yang Ichiryu. Sono hitayo oeyo besto sukusimasu. Untuk menjawab harapan tersebut, melakukan yang terbaiknya. Donna bade dari niatemo, di tempat manapun, dengan siapapun, bertemu dengan siapapun, jibung ni pras ni narumono kanarazu motekuru. Dia akan selalu membawa hal-hal yang plus untuk dirinya. Suneni kan sana kimochio moteru no de, karena dia selalu memiliki perasaan berterima kasih, ya, kepada orang-orang yang memberikan kesempatan kepadanya. Dia akan bilang, arigato gozaimasu, benkyo ni narimashita. Terima kasih sekali. Ini menjadi pelajaran yang terbaik untuk saya. Tok hitokotomo wa suremasen. Dan dia tidak akan lupa untuk mengucapkan hal seperti ini. Chance o ikashite jibung de dondong nobite kureru hito wa, orang-orang yang menggunakan chance ini dengan baik, lalu ya menaikkan kemampuannya, improvement sedikit demi sedikit. Sui ni totemo, bagi orang-orang sekelilingnya, chance no watashi gai no aru hito, akan dianggap sebagai wah, ini orang yang pantas diberi kesempatan. Wah, ini orang yang pantas untuk diberikan kepercayaan yang lebih daripada ini. So yu hito no tokoro ni, pada orang-orang yang seperti itulah chance wa shizen ni atsumatte kimasu,
hanya pada orang-orang seperti itulah kesempatan itu akan berseliweran. Kalau kita sudah tidak percaya diri dengan diri kita, sebenarnya kesempatan itu berseliweran di depan mata kita. Karena kita nggak pernah mengasah kita, akhirnya kesempatan itu pergi aja. Padahal selalu ada. Ya, demikian pembahasan kita 3 pada pagi ini, yaitu yang pertama tentang tirulah kelebihan-kelebihan orang lain, ya, sambil di depan dia langsung katakan, izinkan saya belajar ini ya. Saya pikir ini bagus, tolong ajarkan kepada saya. Kemudian jangan lupa berterima kasih. Terus yang ke-8, ketika mendapatkan halangan dan tantangan, pasti ada pintu jalan keluarnya, ya. Jangan menangis di depan tantangan dan halangan. Walaupun butuh waktu untuk mencari pintu-pintu yang lain, itu hanya masalah waktu dan upaya. Cuma 2 itu aja. Waktu dan effort, cuma itu aja. Kemudian yang ke-9 adalah jadilah orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, sehingga kesempatan-kesempatan berikutnya pun akan datang kepada kita. Demikian pembahasan kita tentang Ijiryu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari sedikit demi sedikit yang telah kita pelajari itu kita terapkan ya dalam hal-hal yang kecil dulu. Mungkin nggak semuanya langsung bisa kita terapkan. Nah, timbulkan kepercayaan diri kita, berbicara lebih lantang dengan mata yang berbinar, dengan percaya diri, dan dengan begitu kesempatan-kesempatan akan banyak datang kepada kita, dan jangan takut gagal. Terima kasih telah mendengarkan. Silakan lanjut pada kegiatannya.